Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب ما كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, para guru, para ustadz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim saya terhadap mereka. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pembina Forum Komunikasi Masjid Mushola Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi, Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid Mushola Kiai Haji Ahmad Jamil LC, dan Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masjid Mushola Bapak Helmi Yusuf LA. Kita doakan semoga para pengurus forum komunikasi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, keluasan rezeki, dan yang terpenting ditambah lagi istrinya. Karena kata orang Arab, laki-laki itu dianggap bijak kalau istrinya lebih dari satu. Jadi kalau masih satu belum bijak. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah Bapak Dr. Andes Haji Ison Basuni beserta jajaran pengurus takbir masjid,
Beliau ini satu alma mater tapi beda periodenya, 2 dekade 20 tahun yang lalu. Masuk tahun 73, lulus tahun 78. Kalau saya masuk tahun 1992, lulus 97. Satu alma mater dan satu masa dengan Ustadz yang Yusuf. Saya kenal beliau di Fakultas Adab Sastra Arab, dan beliau populer. Kalau saya nggak populer di kampus, jadi saya kenal beliau dengar saya. Serta hadirin jamaah forum komunikasi musola yang merupakan para pengurus masjid musola Jakarta Barat, Jakarta Selatan yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keluasan rezeki, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kira-kira mau masuk surga nggak Pak? Mau berangkat sekarang? Nggak mau. Mau masuk surga tapi dekat sekarang nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau? Jadi ada di sebuah sekolah itu ada guru agama menjelaskan tentang persoalan surga, dijelaskan kepada murid-muridnya. Setelah dijelaskan kepada muridnya, guru ini bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang mau masuk surga? Semua murid turun tangan, karena yang dijelaskan itu adalah kenikmatan surga. Semua turun tangan, tapi ada satu yang tidak mau turun tangan. Lalu kemudian sang guru agama ini lalu tanya lagi, siapa yang mau masuk surga? Semua turun tangan kecuali satu anak murid. Akhirnya penasaran, jadi tadi itu murid itu ditanya, Ahmad, kenapa yang tidak turun tangan? Memang yang tidak mau masuk surga? Mau Ustaz. Memang mau berangkat sekarang? Anak itu bilang, mau berangkat sekarang atau enggak? Artinya apa? Kita hampir semua yang hadir ini pasti akan menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita itu sama-sama yang biasa kita baca setiap sholat waktu itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Jadi doa kita itu diselamatkan dari api neraka, maksudnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendekati satu mimbar. Lalu kemudian di atas mimbar, seperti biasa sebelum beliau memberikan tausiah, dia bertanya kepada hadirin, para sahabat saat itu, maukah kalian aku beritahukan manusia yang paling buruk? Para sahabat pun menjawab, mau ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang makan sendirian, yang tidak bagi-bagi. Jadi kalau makan sendirian sekarang Pak nggak mau bagi-bagi, itu termasuk apa tuh? Manusia paling buruk. Artinya apa? Rasul ingin mengatakan kalau kita punya makanan, kita harus berbagi kepada orang. Lalu Rasul melanjutkan, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian manusia yang paling buruk dari itu? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasul. Manusia yang paling buruk dari itu adalah manusia yang tidak mau memaafkan kesalahan saudara. Jadi yang paling buruk dari yang pertama adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya kepada dia. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang membuat kesalahan kepada kita, kezaliman kepada kita, ketidakadilan kepada kita, kalau dia minta maaf kasih. Itu yang disebut dengan wal afina anin nas. Orang yang memberikan maaf kepada manusia. Jadi kalau memberi maaf itu susah, meminta maaf itu gampang. Coba Pak, saya pukul kepala Bapak. Lalu saya bilang, tolong dimaafkan saya. Kira-kira Bapak mau maafin saya nih? Mau nggak Pak? Mau dicoba? Maaf. Artinya apa? Nanti dulu, saya balas dulu, baru dimaafin. Jadi berat untuk memaafkan.
Tetapi meminta maaf itu mudah. Meminta maaf itu mudah, kenapa? Ya karena memang kita tidak butuh kesabaran di dalam meminta maaf. Tetapi pada saat kita memberikan maaf, di situ diperlukan kesabaran. Maka orang yang memaafkan kesalahan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, itu adalah orang yang termasuk paling mulia. Nabi melanjutkan kembali, maukah kalian aku beritahu orang yang paling buruk dari itu semua? Nabi kemudian mengatakan, orang yang menyebarkan kebencian kepada manusia dan manusia membenci orang itu. Nah, ini bahasa apa? Tahu bahasa apa ya? Bahasa kita termasuk ini, orang yang menyebarkan kebencian kepada manusia dan manusia membenci dia. Kira-kira yang hadir di sini benci dengan bahasa? Benci gak? Benci. Dan orang ini kata Nabi adalah orang yang paling buruk. Kenapa? Karena belajar orang menyebabkan kebencian itu adalah orang yang memutuskan tali kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi kalau kita pahami hadis ini, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya adalah orang yang paling mulia adalah orang yang menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Orang yang paling buruk adalah orang yang menyebarkan kebencian kepada sesama. Jadi kalau kita pakai menggunakan mafhum mukhalafah, pemahaman kebaliknya, maka orang yang paling baik adalah orang yang banyak menyambung tali silaturahmi. Nah, silaturahmi ini penting. Maka menjadi satu syariat. Kenapa dia penting? Yang pertama, yang menjadi fondasi masyarakat Madinah pada saat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangunnya, itu fondasinya al-ukhuwah, persaudaraan. Dan al-ukhuwah itu adalah dasar dari silaturahmi. Jadi ketika Nabi hijrah dan para sahabat hijrah bersama Nabi ke Madinah, maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin ini disebutkan dalam surat Al-Hajar, ulaika humus shadiqun, orang yang benar imannya. Kalau orang yang bermasalah imannya diajak pergi sama Nabi, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, pasti tidak mau. Tapi karena imannya tulus dan benar kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka meninggalkan itu semua. Disambut oleh Ansor. Ansor disebutkan di dalam surat Al-Hasyr termasuk orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nanti dijelaskan kenapa disebut orang muflihun, orang yang beruntung. Pada saat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah bersama para sahabat ke Madinah, itu yang pertama kali strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu membangun persaudaraan. Itu luar biasa antara muhajirin dan ansor di persaudaraan. Sampai ada satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar nama Abdurrahman bin Auf? Pernah ketemu? Belum? Mau ketemu? Mau ketemu? Nantilah. Dia dipersaudarakan oleh seorang yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di Mekah. Pada saat ketika beliau hijrah ke Madinah, dia tinggalkan semua kekayaannya, maka dia menjadi orang miskin di Madinah. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini adalah orang kaya Madinah. Jadi Nabi tegas, dipersaudarakan yang kaya dengan yang kaya supaya nyambung. Nyambung gak Pak? Kalau orang kaya ngomong dengan orang kaya nyambung gak? Kalau orang kaya dipersaudarakan orang miskin nyambung gak Pak? Nggak nyambung. Yang satu ngomong mobil, yang satu ngomong sepeda. Nggak nyambung. Orang kaya dengan orang kaya itu nyambung. Nabi tahu psikologi para sahabat. Ketika sudah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi'ah bilang kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman,
Sekarang ini kita sudah bersaudara. Apa yang menjadi milikku akan menjadi milikmu. Saya punya harta banyak, saya akan bagi dua. Sebagian menjadi milikku dan sebagian akan kuberikan kepadamu. Kira-kira enak nggak saudara itu? Di Jakarta Barat, Jakarta Selatan ada yang begitu? Ada ya? Ada, tapi nggak kelihatan. Ada banyak. Bukan cuma itu, apa kata Sa'ad bin Rabi'ah? Ya Abdurrahman, istri saya ini lebih dari satu. Kalau bicara istri, mereka puas semua. Lalu Sa'ad bin Rabi'ah bilang, pilih salah satu dari istriku. Kalau kau berminat, nanti saya ceraikan, nanti kau bisa nikah. Kalau yang ditanya orang seperti Anda, kira-kira apa jawaban Pak? Bapak ini ditanya begitu Pak? Nggak mau? Nah, kalau nggak mau berarti ada masalah itu. Berarti kurang normal itu. Jawabannya pasti mau Pak. Kenapa ya? Tapi Abdurrahman bin Auf bukan seperti kita. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih Wanisa. Semua yang kau tawarkan itu baik. Tapi saya nggak bisa terima. Tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Saya akan berdagang. Akhirnya ditunjukkanlah kepada Abdurrahman bin Auf pasar, lalu Abdurrahman bin Auf berdagang. Dalam waktu yang sangat singkat, Abdurrahman bin Auf sudah menjadi orang paling kaya di Madinah. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang tajir pedagang di Mekah dan sense of business-nya itu tinggi. Kalau orang pedagang dan dia punya bakat pedagang itu tinggi, dalam waktu dekat sudah sukses. Jadi kalau orang punya bakat dagang susah. Akhirnya dia menjadi orang paling kaya Madinah sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah bilang kepada para sahabat-sahabatnya, di antara sahabat-sahabatku yang masuk surga belakangan adalah Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf dengar perkataan Nabi, dia sedih. Setiap hari, setiap malam dia pikirkan, bagaimana caranya jatuh miskin. Kalau kita pikirkan bagaimana jadi orang kaya, ini bagaimana jatuh miskin. Bahkan orang kaya sekarang bukan mikirkan bagaimana jatuh miskin, bagaimana semakin kaya. Ini bagaimana dia jatuh miskin. Dipikirkan setiap hari, setiap malam, sampai satu ketika ada perintah dari Allah kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi di Madinah untuk melakukan satu peperangan. Pada saat yang sama, masyarakat Madinah sedang memanen buah kurma. Karena ini persoalan perintah Nabi, mau tidak mau, para sahabat yang imannya kuat, sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami bantu. Pergilah mereka bersama Nabi berperang. Mereka tinggalkan semua panen kurma yang baru dipanen. Sehingga kurma itu menjadi busuk. Tidak laku dijual, tidak laku di pasar. Beberapa bulan setelah peperangan itu berakhir, lalu kemudian kembalilah para sahabat. Disitulah Abdurrahman bin Auf dapat gagasan cemerlang. Inilah saatnya saya jatuh miskin. Inilah saatnya saya jatuh miskin dan masuk surga pada kloter pertama bersama Rasulullah SAW. Dia tulis semua kurma busuk milik sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Dia tulis semuanya. Sahabat Nabi senangnya luar biasa karena kurmanya laku di pasaran sesuai dengan harga pasar. Abdurrahman bin Auf gembiranya luar biasa karena dia akan masuk surga bersama Nabi pada kloter pertama bersama Nabi. Jadi sama-sama untung. Tapi skenario Allah nggak begitu Pak. Kalau orang berbuat baik sama orang lain, maka pantang bagi Allah tidak membalas orang itu, pasti dia akan balas. Jadi Allah buat skenario kedua. Di satu negeri di Yaman yang dipimpin oleh seorang raja, masyarakatnya terkena satu wabah penyakit yang penyakit itu tidak bisa sembuh kecuali dengan kurma busuk. Jadi obatnya kurma busuk. Seperti pandemi COVID-19 itu wabahnya seperti itu. Akhirnya sang raja panggil ajudannya, dia bilang,
beli semua korma busuk yang ada dengan harga 10 kali lipat. Ini ajudan ini bingung di mana beli, mana ada orang jual korma busuk. Akhirnya tanya sana tanya sini, lalu kemudian diberitahu coba datang ke Madinah, mudah-mudahan aja ada yang jual korma busuk. Pergilah dia ke Madinah, ditanya sama masyarakat di sana, semua orang yang ditanya semua yang menunjuk pada rumah yang sama. Itu Abdurrahman bin Auf baru saja membeli semua korma busuk yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Pergilah ke sana. Diceritakan tentang persoalan wabah yang menyebar di Yaman. Karena ini persoalan kemanusiaan, the problem of humanity, persoalan kemanusiaan. Maka Abdurrahman bin Auf tidak bisa nolak. Kalau kita sudah bicara kemanusiaan, kita nggak perlu lihat apa agamanya, perlu lihat apa kelompok etniknya, dia datang dari mana. Kalau dia memang lapar, kasih makan. Kalau dia sakit, kasih obat. Begitu, Islam tuh begitu. Yang tanya, agamamu apa? Ya, nanti kita mati duluan, langsung berikan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jual korma busuk itu dengan 10 kali harga jual yang pertama. Kira-kira semakin kaya nggak? Abdurrahman bin Auf 10 kali lebih kaya dari sebelumnya. Artinya apa? Kalau orang menginfakkan hartanya di dalam Allah membantu orang lain, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan harta tersebut. Jadi al-ukhuwah itu dasar silaturahmi. Karena silaturahmi ini adalah satu syariat, maka likulli syariatin manfaat. Setiap syariat ada manfaat, fawaid, ada faidah. Faidah yang pertama, Nabi yang langsung mengatakan. Jadi kalau ada disebut syariat, pasti ada manfaat, Pak. Sholat, pasti ada manfaat. Ada manfaat terkait dengan teologis, pahala besar, ya. Tapi ada manfaat kesehatan. Puasa, ada manfaat. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti banyak manfaat, termasuk silaturahmi. Atau kita bisa bilang silaturahim boleh. Ada yang bilang silaturahmi salah, silaturahim yang benar. Silaturahmi itu bahasa Indonesia, ada di kamus. Betul ya? Silaturahim bahasa Arab. Karena orang Indonesia kan susah. Silaturahimi, lalu kemudian dia singkat silaturahmi. Sebenarnya sama aja. Jadi nggak usah kita ributkan persoalan kosakata tersebut. Nabi mengatakan man ahabba wa fi riwayatin man sarrahu ayyub satallahu fi rizqihi wa yumsa'allahu fi atharihi falyasir rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Nabi yang ikut Nabi semenjak kecil. Dan beliau termasuk sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Anas bin Malik itu adalah sahabat ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang pertama? Abu Hurairah. Jadi yang pertama yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah, sekitar 5.000-an lebih hadis. Yang kedua Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Abdullah ibnu Abbas. Yang kelima Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk Anas bin Malik. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang suka diperluas rizkinya, wa ayyumsa'alahu fi athari, dan diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahmi. Jadi konsep Nabi, mau nggak diperluas rezekinya, Pak?
Mau. Diperpanjang umurnya? Mau. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Silaturahmi. Itu konsep Islam. Jadi kalau kita ingin diperluas rezekinya, diperpanjang umur, maka sambung tali silaturahmi. Konsepnya mudah Islam. Bagaimana logikanya? Orang yang silaturahmi diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya. Satu. Kalau kita silaturahmi sama orang, kira-kira relasi kita semakin banyak apa? Banyak. Kalau orang punya relasi yang banyak, bangun bisnis, kira-kira sukses nggak bisnisnya? Sukses. Karena salah satu yang menjadi indikator kesuksesan itu adalah networking. Apa tuh networking? Jaringan. Dan jaringan itu namanya silaturahmi. Kalau kita tidak punya jaringan, bangun bisnis pasti hancur. Tapi kalau kita punya banyak jaringan, lalu bangun bisnis, pasti akan sukses. Itu makna dari barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, sambung tali silaturahmi. Logis. Yang kedua, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, sambung tali silaturahmi. Logikanya di mana? Jadi ada satu riset, Pak. Riset, penelitian. Penelitian ini menggunakan satu metode namanya longitudinal study. Kalau di dalam perguruan tinggi itu ada disebut dengan longitudinal study. Long itu panjang. Jadi riset yang memakan waktu yang panjang. Riset itu dilakukan pada tahun 1965 sampai 1974. Kira-kira berapa tahun itu? Berapa tahun, Pak? 9 tahun. Lama nggak 9 tahun? Lama itu. Yang di riset itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Alameda County, California, Amerika. Di daerah distrik, di sini kecamatan. Berapa orang yang di riset? 4.725 orang. Kira-kira banyak gitu ya? Banyak. 4.725 orang. Setelah 9 tahun di riset, diteliti, ternyata orang yang tidak mau atau tertutup, eksklusif, tidak mau silaturahmi, tidak mau hadiri pertemuan-pertemuan, itu 3 kali lebih banyak kematiannya dibandingkan orang yang sering menghadiri forum-forum seperti kita, silaturahmi. Misalnya ada forum ini dia hadir, ada majelis-majelis ini dia hadir, pokoknya yang ada silaturahmi itu dia hadir. Itu ternyata masa hidupnya lebih panjang ketimbang orang yang tidak pernah menghadiri majelis-majelis, Pak, pertemuan-pertemuan. Dan masa matinya itu 3 kali lebih cepat. Apa mau panjang umur juga? Nah, sering hadir di forum-forum seperti ini. Ketika kita hadir di forum seperti ini, kira-kira ada gembira nggak? Ada nih yang sedih di sini? Nggak ada. Pertama gembira apa? Makan kue gratis. Cuma saya nggak ada kopinya, Pak. Itu saya, Pak. Ini DKM gimana buat ada kopi kan? Biasanya kalau pagi-pagi itu kopi itu kue. Makanya jelas ada yang ngantuk soal itu. Itu nggak bisa disalahin karena kopinya nggak ada. Nanti ke depan diusul nih forum, ada kopinya lah kalau pagi-pagi biar seperti itu, lumayan lah. Atau bikin sendiri taruh di situ tuh bisa. Terus rencana katanya mau dibuat kafe di situ nanti pas rencananya. Yang kedua diperkuat, ada satu lembaga namanya MacArthur Foundation. Ini rata-rata orang barat yang meneliti, Pak. Orang Islam jarang meneliti. Kali ini hadis Nabi diteliti. Ternyata orang yang disebut manula yang panjang umurnya, kenapa dia panjang umurnya? Ternyata sering menghadiri klub-klub itu. Pertemuan-pertemuan dia hadir, klub-klub ini dia hadir. Ternyata umurnya lebih panjang daripada orang yang cuma sendirian di rumah, tidak mau pergi kemana-mana, tidak mau menghadiri majelis taklim, menghadiri forum-forum komunikasi silaturahmi seperti ini. Maka insya Allah kita yang hadir ini
insya Allah akan dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Jangan panjang umur tapi banyak maksiat, jangan. Panjang umur tapi banyak taat kepada Allah. Itu yang penting. Nah, untuk membangun silaturahmi harus ada satu yang dihilangkan. Apa? Sifat hasad. Penting, Pak. Kenapa? Karena sifat hasad ini yang menghancurkan persaudaraan dan silaturahmi. Apa itu hasad? Untuk mengukur orang yang mempunyai sifat hasad gampang. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kira-kira ada dari kita itu? Kalau orang susah, kita senang luar biasa. Tapi kalau orang senang, kita yang susah. Ada yang begitu, Pak? Ada tetangga kita beli mobil, kita yang gelisah. Nanya-nanya itu uang dari mana sih? Jangan-jangan korupsi. Ya, atau ada orang yang bangkrut, kita tepuk tangan. Syukurin lu. Jangan. Kalau ada ciri seperti itu tanda-tanda Anda dihinggapi virus hasad. Dan orang yang hasad itu tidak mempengaruhi orang yang dihasadi, Pak. Itu kembali ke kita. Seperti api memakan kayu bakar. Itu orang hasad. Ada satu cerita terakhir, udah jam 7 nih, Pak. Terakhir, saya diwasiatkan tadi, Sir, no more than 30 minutes. Tidak lebih dari 30 menit sampai lebih. Jadi ada satu cerita di zaman Khalifah Umayyah. Ada seorang raja, seorang khalifah namanya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini satu ketika itu terkena satu penyakit. Kalau dalam bahasa kita namanya tumor ganas, bisul. Yang dulu disebut dengan bisul karena ada benjolan-benjolan. Tapi bahasa sekarang namanya tumor. Lalu kemudian dikumpulkan semua tabib istana untuk mengobati penyakitnya Khalifah Al-Mutawakkil. Para tabib istana dibilang, sepanjang pengetahuan kami belum ada penyakit yang bisa disembuhkan terkait dengan ini dan belum ada obatnya. Akhirnya mereka pun tidak bisa menyembuhkan sakitnya Khalifah Al-Mutawakkil. Sang ibunda lalu mengirim surat kepada salah seorang cucu Rasulullah SAW, namanya Imam Al-Hadi. Imam Al-Hadi, imam dari keturunan Rasulullah SAW. Ditulis, lalu kemudian dijawab surat itu oleh Imam Al-Hadi dengan satu jawaban yang sangat singkat. Jawaban itu adalah ambil bunga mawar, dicampurkan dengan minyak, lalu kemudian dioleskan kepada bisul khalifah. Singkat. Lalu kemudian surat itu diberikan kepada tabib istana. Para tabib istana ketika melihat isi surat itu, mereka tertawa, menghina dan mengejek. Mereka mengatakan, sepanjang pengetahuan kami belajar kedokteran, tidak ada obat seperti ini. Jadi ambil bunga mawar, campurkan dengan minyak, oles terhadap bisul khalifah. Nah, ada ketawa mereka mengejek, menghina cucu Rasulullah SAW. Akhirnya ibunda sendiri yang kemudian meracik resep itu menjadi obat. Lalu dioleskan ke bisul anaknya Khalifah Al-Mutawakkil. Dalam waktu yang singkat, bisul itu pun hilang, kempes, sembuh Khalifah. Saking senangnya Khalifah pun kemudian menghadiahi kepada Imam Al-Hadi dengan jumlah uang yang sangat banyak, uang emas. Yang itu membuat para tabib istana menjadi iri, dengki, hasad. Lalu dia buatlah satu rumor, satu isu, yang isu itu isu sensitif. Dalam politik itu sensitif. Apa? Kata para tabib istana, wahai khalifah, uang yang kau berikan kepada Imam Al-Hadi itu digunakan untuk melakukan pemberontakan kepada Anda. Kira-kira seperti itu. Dan pada saat itu hubungan antara negara dengan keturunan Nabi Ahlul Bait itu gak bagus. Gak bagus. Tambah lagi sensitifnya
hubungannya nggak bagus. Tetapi Khalifah Al-Mutawakkil ini bukan orang bodoh. Dia tidak langsung percaya apa yang dikatakan oleh para tabib istana, lalu dia utus seorang utusan jasus untuk meneliti kebenaran, melakukan tabayun. Benar nggak apa yang dikatakan para tabib istana? Diutus seorang jasus, seorang intel untuk meneliti kebenaran informasi tersebut. Datanglah orang itu ke rumah Imam Al-Hadi, lalu dia bingung dia mau mulai dari mana. Akhirnya dia putuskan untuk memulai dari atas, naiklah dia ke atas. Belum sampai dia memikirkan strategi kedua setelah berada di atap, ada suara dari dalam yang mengatakan, wahai fulan, turunlah dari atap itu dan masuklah ke rumah dia. Apa yang diperintahkan kepada engkau untuk melihat apa yang ada dalam rumah ini. Imam Al-Hadi tahu. Dan jasus ini kaget, kok bisa dia tahu? Ya, Imam Al-Hadi kan wali min awliyaillah, wali Allah. Allah kasih tahu. Setelah diteliti, diselidiki, di dalam rumah itu tidak ada satupun senjata yang dibeli oleh Imam Al-Hadi untuk melakukan pemberontakan. Bahkan uang yang diberikan Imam Al-Hadi yang diberikan oleh Khalifah kepada Imam Al-Hadi masih untuk membiayai. Akhirnya jasus intel itu lalu kembali kepada Khalifah buat laporan, wahai Khalifah, setelah saya melakukan penyelidikan ke dalam rumah Imam Al-Hadi, ditemukan satupun ada senjata yang digunakan untuk melakukan pemberontakan. Dan uang yang Khalifah berikan kepada Imam Al-Hadi itu masih utuh, saya lihat sendiri. Apa yang dikatakan para tabib istana itu adalah kebohongan dan fitnah besar. Khalifah Mutawakkil marah. Dikumpulkan semua para tabib istana, lalu kemudian dipotong lehernya satu-satu, ditebas satu-satu. Ya raja kan bisa melakukan apapun kan. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah dan kisah ini? Orang yang hasad kepada orang yang dihasadi itu akan kembali kepada yang hasad. Maka kalau kita ingin bangun persaudaraan di antara kita, yang pertama kali adalah hilangkan sifat hasad, iri hati dan dengki terhadap saudara kita sesama. Kalau di antara kita sudah terbangun ukhuwah, maka apapun yang kita akan laksanakan insya Allah akan mendapatkan hasil dan buahnya. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.